Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Perkenalkan, nama aku Febrianti dari D3 Kabidanan Stikes Cirebon. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai incest dan homeless. Langsung aja. Poin pertama, aku akan bahas tentang incest. Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang dalam satu anggota keluarga. Biasanya ia memiliki hubungan pertalian darah. Pertalian darah di sini diurutkan dari yang teratas ada kakek dan yang paling bawah adalah cucu. Selain itu tidak dinamakan incest. Nah, pelaku yang biasanya melakukan itu adalah pelaku yang lebih berkuasa atau yang lebih dewasa. Biasa terjadi pada anak oleh ayahnya, cucu oleh kakeknya, dan menantu oleh mertuanya bahkan. Incest ini memiliki faktor-faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Aku akan bahas faktor internal, terdiri dari dua, yaitu biologis dan psikologis. Biologisnya adalah ketidakmampuannya pelaku untuk mengendalikan hawa nafsunya, sedangkan psikologisnya adalah biasanya pelaku ini memiliki rasa minder, kurang percaya diri, dan rasa menarik diri dari lingkungan sosialnya, seperti itu. Untuk faktor eksternal itu ada tingkat ekonomi keluarga, yang kedua ada tingkat pendidikan dan pengetahuan yang kurang, yang ketiga adalah tingkat pemahaman agama serta norma agama dan akidah agama yang kurang mereka ketahui dan kurang mereka pahami. Yang keempat juga adanya budaya patriarki, yaitu yang menganggap laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan, sehingga dia bebas melakukan apapun terhadap perempuan itu sendiri. Di Indonesia sendiri tidak diperbolehkan adanya perkawinan incest ini, tidak dibenarkan baik secara hukum maupun agama. Bukan tanpa alasan, karena hubungan saudara ini memiliki risiko kecacatan mental, fisik, maupun wajah yang tidak simetris pada anak. Upaya pencegahan atau cara mengatasinya bisa dengan memberikan pendidikan agama dan melakukan ajaran agama secara benar. Lalu yang kedua mengisi waktu luang dengan hal-hal positif. Yang ketiga, mengawasi dan membimbing anggota keluarga agar dapat terkontrol. Yang keempat, menjauhkan diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Yang kelima, memberikan pendidikan seks sejak dini sesuai dengan usia anak. Yang keenam, waspada jika anak ada di dalam rumah sendirian bersama anggota keluarga yang berlainan jenis. Yang ketujuh, pisahkan tempat tidur anak setelah anak berusia 3 tahun. Yang kedelapan, lapor pada petugas meskipun di bawah tekanan pelaku. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu homeless. Definisinya adalah seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal dengan berbagai alasan harus tinggal di tempat umum, seperti emperan toko, kolong jembatan, di rel kereta api, dan sebagainya. Kalian dapat menemukan mereka di kota-kota besar, seperti ibu kota, Jakarta. Tunawisma dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tunawisma biasa, yaitu orang yang bekerja tetapi tidak memiliki tempat tinggal. Dan yang kedua ada tunakarya. Tunakarya di sini tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki tempat tinggal. Yang ketiga ada tunawisma cacat, yaitu dia tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan, serta memiliki kekurangan jasmani maupun rohaninya. Penyebab homeless itu ada banyak. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada karena bencana alam, yang ketiga ada yatim piatu, yang keempat ada kurang kasih sayang, yang kelima ada berada di daerah konflik, yang keenam ada pergusuran, yang ketujuh adalah perantauan. Mengapa perantauan? Mereka berasumsi bahwa di kota mereka akan hidup layak dan terjamin meskipun pendidikan dan keterampilan mereka yang kurang, sehingga mereka tergerus oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang banyak terjadi di lingkungan homeless, yang pertama kesehatan dan kebersihan lingkungan yang kurang, yang kedua personal hygiene yang kurang juga, sehingga menimbulkan banyak masalah kesehatan terutama bagi perempuan dan anak-anak. Yang ketiga, gizi buruk sering terjadi di kalangan homeless. Yang keempat adalah kekerasan sesama homeless. Ini biasanya dikarenakan persaingan wilayah atau perebutan wilayah mata pencaharian. Yang kelimanya adalah penggunaan narkoba. Yang keenam, pelecehan seksual. Yang ketujuh, dimanfaatkan. Biasanya ini terjadi pada anak-anak. Ia dimanfaatkan untuk mengemis, mencari uang oleh orang tua, bahkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Wanita dan anak-anak homeless terancam banyak bahaya seperti dunia kejahatan, yaitu penjualan perempuan maupun anak-anak,
Penjualan perempuan seperti pekerja seks komersial banyak sekali korbannya dikarenakan si perempuan itu tidak mengerti dan tidak mengetahui dampak-dampak yang akan dia alami dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan sejak dini penanggulangannya agar hilangnya penyakit menular seksual dan kanker rahim pada masyarakat homeless. Cara mengatasi homeless ini, yang pertama dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang kesehatan, yang kedua memberikan penyuluhan proses kehidupan di kota besar, bagaimana susahnya, bagaimana berjalannya itu kehidupan, yang ketiga adalah membangunkan rumah yang sangat sederhana untuk mereka, yang keempat membangun rumah singgah dan memberikan pelatihan keterampilan untuk mereka. Akhirnya selesai sedikit penjabaran dari aku mengenai homeless dan incest. Terima kasih sudah nonton, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan materi yang kurang paham karena penjelasan aku yang berlibat. Mohon dimaklumi karena aku di sini masih belajar dan kita sama-sama belajar. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. See you di next video. Bye bye.